Halo, kembali lagi dengan Julian Bartekno. Jadi, Apple itu baru saja mengeluarkan banyak banget MacBook baru dari MacBook Pro dengan M5 Pro dan M5 Max. Kemudian MacBook Air juga sekarang dapat chip M5. Dan sekarang ternyata ada MacBook yang benar-benar baru, yang murah banget, yaitu adalah MacBook Neo. Murah banget, segimana memang murahnya? Murah banget, yaitu 599 US dollar. Ini adalah harga MacBook terendah yang mungkin selama 20 tahun terakhir ini yang paling murah. Mungkin banyak yang penasaran nih, kok MacBook Neo bisa semurah itu? Apa aja nih yang dikurangin? Apa aja yang kita perlu perhatikan sebelum kita beli MacBook Neo? Nah, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Langsung aja ya kita lihat secara desain. Jadi kalau secara desain dia itu benar-benar baru ya. Jadi kalau MacBook Air dan MacBook Pro itu cenderung dia kelihatannya profesional dan blend ya. Dia tuh warnanya kayak silver, abis itu midnight blue, kemudian juga mungkin ada yang hitam kalau untuk yang Pro. Nah, kalau untuk MacBook Neo ini dia itu hadir dengan warna-warni ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat yang warnanya lime ya. Kemudian di sini kita bisa lihat oh, ada banyak nih. Ada yang silver, ada yang blush, yang kayak pink-pink seperti ini. Ada citrus yang tadi saya bilang kuning itu, kemudian ada warna indigo yang agak-agak biru. Nah, ini kelihatan ya target audiensnya itu sepertinya ya buat mahasiswa, buat ya, pelajar kelas SMP, SMA gitu. Dimana ya mereka mungkin butuh komputer-komputer yang nggak cuma powerful tapi juga catchy ya. Jadi dia tuh punya warna-warna yang menarik. Ya, kita bisa lihat di sini kalau MacBook Neo itu hadir dengan berbagai warna. Nah, tapi bagaimana dengan bagian lainnya? Coba kita lihat yuk. Kalau untuk secara material, MacBook Neo itu dia hadir dengan recycled aluminium yang diklaim oleh Apple dia itu bisa mengurangi beratnya hingga 60%. Saya juga nggak tahu sebenarnya 60% patokan apa, tapi yang jelas di sini bisa dilihat kalau material yang digunakan adalah material daur ulang yang tergolong material ringan. Nah, untuk display juga nggak kaleng-kaleng nih, nyata dia punya display 500 nits, mungkin ini bukan display paling terang yang ada pada Mac ya, karena kalau kita lihat yang Pro itu masih jauh lebih tinggi dengan adanya mini LED dan sebagainya. Tapi di sini juga bisa dibilang dia masih punya resolusi yang bagus karena dia terhitung sebagai retina. Jadi kalau retina itu kan Apple biasanya resolusi angkanya agak-agak aneh ya. Jadi bukan kayak 1920 kali 1080 kayak di laptop-laptop Windows gitu atau di TV-TV. Tapi kalau Apple itu biasanya resolusi diatur sekecil mungkin tapi cukup tajam kalau dilihat dari jarak tertentu. Meskipun ini MacBook yang paling murah, ukuran layarnya juga nggak kekecilan. Dia itu 13 inci ya. Sebagai perbandingan, MacBook Air itu sekarang 13,6 inci. Sebagaimana MacBook pada umumnya dia punya keyboard dan trackpad yang akurat. Dan Apple juga nggak pelit ya, dia juga ngasih Touch ID. Untuk kameranya sendiri, dia punya kamera Full HD ya. Ini sebenarnya lebih bagus ketimbang MacBook Air M1 pertama kali muncul kan dia cuma 720p. Ya, kalau untuk FaceTime, untuk video call harusnya ini juga oke. Nah, untuk konektivitas sendiri dia dapat 2 buah USB Type-C. Sayangnya nggak ada MagSafe di sini seperti yang ada pada MacBook Air dan MacBook Pro, tapi ya menurut saya nggak masalah lah. Saya sendiri juga sebenarnya bukan fans dari MagSafe. Nah, MacBook Air itu bisa ngapain aja kalau menurut Apple sih dia untuk produktivitas harian ya seperti web browsing, kemudian juga mungkin baca dokumen, kemudian untuk main game ringan dia juga masih sangat-sangat oke. Nah, salah satu faktor yang menurut saya itu bikin MacBook Neo cukup terjangkau adalah dari segi chipset ya, dimana dia chipsetnya itu dia pakai chipset dari iPhone 16 Pro yaitu adalah A18 Pro. Apakah ini artinya performanya nggak bagus? Ya, menurut saya sih nggak juga ya. Karena begini, karena ini produknya baru keluar, ini belum ada review independennya, jadi kita harus lihat di Geekbench ya. Jadi kalau kita lihat di Geekbench nih, kalau untuk performa single core-nya, kalau saya bandingkan A18 Pro yang ada pada iPhone 16 Pro, ini sebagai catatan kalau iPhone itu kan chassisnya kecil ya, karena dia cuma HP. Kalau untuk laptop mestinya dia bisa sedikit lebih tinggi dibanding dengan benchmark yang diambil dari HP satu ini. Untuk performa single core, nyata dia masih bisa head-to-head dengan Apple MacBook Air M4 dan M5 ya. Keren dong, kita bisa punya performa seperti M5, tapi cuma pakai chipset A18 Pro. Tunggu dulu, itu kan single core-nya. Nah, kalau untuk multi-core-nya, sayangnya ini sangat-sangat dibatasi nih. Nah, untuk multi-core sendiri, dia itu cuma bisa setara kurang lebih seperti Apple MacBook Air M1 ya. Jadi jauh banget antara yang single core dan multi-core-nya. Apple sendiri klaim kalau baterainya itu bisa tahan 16 jam. Nah, kalau klaim baterai Apple sih biasanya pada akurat ya, relatif cocok lah dengan penggunaan sehari-hari. Kemudian sebagaimana MacBook yang lainnya, dia juga mendukung Apple Intelligence kalau memang Anda pakai. Tapi kalau Anda nggak pakai, ya ini kan MacBook ya, jadi Anda bisa install misalnya aplikasi ChatGPT, aplikasi misalnya Canva, atau segala macam yang biasanya Anda gunakan untuk harian. Seperti yang dicontohkan oleh Apple yang satu ini, dia tuh mempromosikan dengan aplikasi mereka sendiri, kemudian juga aplikasi seperti Microsoft 365 alias Office, dan juga aplikasi seperti Zoom untuk video call. Ya ini macOS pada umumnya lah, dia bisa di-customize dan sebagainya. Sehingga ini intinya adalah komputer MacBook ya, komputer macOS dengan segala macam kelebihannya. Nah, jadi sebenarnya apa kekurangannya? Kok ini seperti kayak gudil banget ini. Kita dapat performa yang ya bisa dibandingkan dengan MacBook Air M1 lah minimal banget untuk multi-core, tapi single core bisa dibandingkan dengan misalnya MacBook Air M4, M5. Ya ini kan benar-benar bagus ya. Tunggu dulu. Ada bagian yang Apple tuh sebenarnya nggak menjelaskan di sini. Jadi,
Oke, dilihat nih pertama untuk harganya dia itu $599 untuk yang model 256 GB. Nah, untuk 512 GB dia itu $699 naik $100. Loh, masih bagus dong. Kan itu lumayan ya. Storage-nya 2 kali lipat tapi bayar nambahnya cuma $100. Masalahnya di sini nggak ada opsi untuk menambah RAM-nya, di mana RAM-nya itu stuck di 8 GB aja. Nah, ini nih, RAM terbatas ini nih yang membatasi kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan profesional ya. Misalnya untuk video editing, kalau untuk yang video editing rumahan gitu, mungkin yang 4K tapi nggak terlalu banyak layer masih oke lah. Tapi kalau sudah banyak layer, sudah banyak efek, di mana kita itu mungkin akan menggunakan banyak RAM, nah ini kita harus hati-hati nih kalau nggak banyak memory swapping. Ya menurut saya sih kelemahan utama itu aja sih, jadi RAM-nya itu mentok di 8 GB yang bisa bikin kita itu nggak bisa mengerjakan hal-hal yang bersifat profesional. Nah, jadi dengan kelebihan dan kekurangan yang tadi sudah saya sebutkan, kira-kira target market itu untuk siapa sih? Nah, sudah jelas ini misalnya untuk pelajar, untuk mahasiswa, untuk mungkin komputer harian di rumah, misalnya untuk Anda itu profesional, tapi Anda itu mungkin butuh komputer rumahan, nah ini komputer yang cocok untuk Anda bawa. Ini juga menurut saya Apple tuh kayak mengincar pasar yang biasanya itu diincar oleh Chromebook. Chromebook itu oke lah, mungkin dia harganya bisa lebih murah lagi, bisa di $399, $499, jadi intinya masih bisa lebih murah ketimbang MacBook Neo. Tapi jangan lupa kalau di sini kita punya brand Apple ya. Brand Apple itu kan cenderung premium ya. Jadi oke lah mungkin banyak siswa itu punya Chromebook, tapi jangan salah banyak juga siswa yang sekarang pakai iPad ya. Jadi saya melihat di sini kalau misalnya Apple itu mungkin cocok untuk komputer pertama anak-anak yang mungkin yang TK, SD, SMP, tapi kalau sudah mulai agak profesional dikit ya, mungkin kita harus pakai operating system yang kelasnya itu desktop ya, seperti macOS. Dan saya kira inilah yang benar-benar diincar oleh Apple. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tertarik untuk beli MacBook Neo? Kalau saya pribadi, saya sangat-sangat tertarik nih. Kalau menurut Apple, dia akan shipping di 11 Maret ya, jadi minggu depan pas setelah video ini rilis. Tapi sejujurnya saya juga nggak terlalu yakin kalaupun saya beli itu buat apa ya. Mungkin untuk testing aja, karena kalau untuk kebutuhan sehari-hari, saya itu pakai MacBook Air M2 atau Samsung Galaxy Book Edge saya yang nggak di sini saat ini. Dan itu sudah jauh lebih capable daripada MacBook Neo yang meskipun menarik, tapi secara power ya jauh lah ketimbang komputer yang punya RAM 16 GB minimal. Silakan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika ingin ketinggalan konten lembar tekno lainnya. Saya Judo, terima kasih telah menonton.